Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu tema yang berjudul Ketika Tuhan Berdiam Diri. Saudara, pernahkah Anda merasa Tuhan itu begitu jauh? Sepertinya dia tidak peduli dan tidak menjawab ketika Anda berseru kepadanya. Nah, saudara, perasaan seperti ini bisa kita rasakan saat kita di dalam kesesakan yang berat. Nah, perasaan yang seperti ini, yang serupa inilah yang juga dialami oleh Ayub ketika dia sedang mengalami penderitaan yang hebat. Dalam Ayub pasal 30 ayat 20, dia berkata, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku." Ayub merasa Allah tidak peduli pada kondisinya, sekalipun selama itu dia merasa bahwa dia sudah berusaha setia kepada Tuhan. Nah, di dalam kesusahan itu Ayub pun teringat kepada masa-masa yang indah di masa yang lalu ketika dia merasakan berkat-berkat Tuhan yang memelihara dia. Di dalam Ayub pasal 29 ayat 1 dan 2 dia berkata, maka Ayub melanjutkan urayanya, "Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku." Ayub bernostalgia dan mendambakan satu kondisi yang baik dan dia berharap itu bisa selalu terjadi, ya. Kondisi baik yang dialami sebagai orang yang sudah setia kepada Tuhan. Namun sepertinya semua itu sekarang sudah berlalu dan tidak terjadi lagi. Nah, saudara, perasaan ditinggalkan Allah yang dialami Ayub mewakili perasaan banyak orang yang sedang hidup dalam kesusahan. Terlebih saat kita tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan kesusahan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki firman Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian juga apa maksud Tuhan di dalam semua pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Rasul Petrus di dalam suratnya kepada jemaat mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat 7, dia mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, di sini Rasul Petrus memberikan penjelasan kepada umat Tuhan bahwa penderitaan yang dialami orang benar itu bukanlah tanpa tujuan apa-apa, bukan juga dengan maksud yang buruk dari Tuhan, tapi Allah bertujuan untuk memurnikan iman orang benar, sehingga iman orang benar itu akan muncul seperti emas yang murni, yang mempunyai nilai yang tinggi. Dengan demikian Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi dengan maksud yang baik, untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih dewasa, lebih kuat imannya, dan lebih serupa Kristus. Nah, lebih lanjut, Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 hingga 24. Di sana Petrus menjelaskan lebih lanjut, "Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Nah, saudara, di sini Rasul Petrus menambahkan bahwa andai kata pun kita harus menderita, janganlah kita menderita karena berbuat dosa, karena itu tidak ada nilainya. Tidak mungkin itu bisa menjadi suatu pujian. Tetapi jikalau karena kebenaran kita rela menanggung penderitaan itu, maka itu adalah kasih karunia Allah. Artinya ada kebaikan Allah di dalamnya, ya. Sebab Kristus pun juga memberi teladan yang sama. Dia menderita bukan karena dosanya, tapi justru untuk memikul dosa kita. Di sana firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Petrus, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa Allah bukan saja mengizinkan umatnya menderita untuk kebaikan umatnya, tapi dia sendiri juga menanggung penderitaan, bahkan penderitaan yang terbesar di atas kayu salib, untuk memberi kita pengharapan yang sejati, pengharapan akan hidup yang kekal, yang pada waktunya akan melepaskan kita dari segala penderitaan akibat dosa. Bahkan sekarang pun di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita sedang menanggung segala macam tantangan, kesukaran, dan penderitaan sekalipun, Tuhan pun hadir, menyertai, dan memberi kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, saudara, inilah pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan. Pengharapan kekal yang sempurna yang akan melepaskan kita dari segala penderitaan akibat dosa satu saat nanti ketika Tuhan datang atau ketika kita bersama dengan Tuhan. Tapi juga pada saat ini, di tengah hidup kita saat ini, Tuhan hadir memberi kita kekuatan untuk boleh menghadapinya, melaluinya. Biarlah pengharapan ini dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ini meneguhkan iman kita dan memberikan kepada kita pengertian yang jelas akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.